Samsudin kembaran Mas Brewo audio. Iya. Iya, Mas Brewo itu terkenal itu. Saya ingin undang beliau sebenarnya. Suara musiknya namanya itu kan mantap. ini Nah itu ya, suka nyanyi, suka selawatan, ya suka wiridan ya. Saya tuh ya ngopi, ya nyanyi, ya ngaji itu saya itu. Jadi hidup sama saya itu santai. Ya ngaji, ya ngopi, ya nyanyi. Tiga itu saya. Begitu. Karena tirakat saya itu dari dulu satu, seneng gitu. Pertama seneng dengan apa yang Allah berikan, itu termasuk pekerjaan kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, ya seneng lah terima bantu. Yang kedua seneng dengan apa yang Allah perintahkan. Nah kedua hal ini nanti kalau dilakukan lama-lama seneng dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bahkan bisa menyayangi orang yang membenci kita, bisa menghormati orang yang menghina kita, insya Allah. Ada yang salah. Itu tirakat saya dari dulu. Enggak bah, bahkan ada yang harusnya dilewat satu bah, istri bah, dilewat aja dulu bah kata-kata itu bah. Ya makanya mencari istri ya kan. Tapi jangan khawatir. Ketika kita sudah menikah lalu kita mempertahankan pernikahan kita, itu jihad. Dan seorang sebelum menikah punya niat untuk menikah, itu namanya berjihad. Nanti mati karena jomblo juga jihad gitu loh. Oh iya. Itu semuanya itu mudah, dalam agama itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Jadi jangan dipersulit. Apalagi kalau ada yang membenturkan antara agama dan negara, itu salahnya luar biasa. Nah, agama itu mudah, jangan mempersulit agama gitu. Ya. Gak ada agama yang berbenturan dengan negara, itu nggak ada. Ya, Biasanya ada yang bentur-benturkan, apalagi yang berdalih edukasi, lalu tujuannya untuk menghancurkan sebuah kebudayaan, ini luar biasa. Apalagi sebuah kepercayaan, itu salah, benar-benar salah kaprah kayak gitu. Jangan sampai kita berdalih sesuatu hal yang baik, tapi untuk menjelek-jelekan sesuatu hal yang baik juga, gitu. Jangan. Nah, perlu kita itu ketika ingin percaya harus mematikan cahaya orang lain, itu juga nggak perlu gitu. Nah, perlu kita itu supaya kelihatan baik terus jelek-jelekin orang, itu nggak perlu. Karena kalau kita jelek-jelekin orang, kita menjatuhkan orang, suatu saat pasti kita juga akan jatuh. Itu pasti hal yang kayak gitu. Itu pasti. Iya. Karena apa yang kita tanam, ya itulah yang akan kita tunai. Betul bah. Pemalam. Kalau saya itu jujur sekarang ini wallahi ya, dalam hati saya itu sangat senang dibully. Saya itu sangat senang dibully, saya itu sangat senang dicaci. Karena siapa yang masih mengharapkan penghormatan dari manusia, dia nggak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masih mengharapkan pujian, yang masih mengharapkan sanjungan dari orang, itu akan menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang mau masuk ke nubuwah, itu pasti ya ujiannya dengan cacian dan hinaan itu. Seperti itu. Setuju bah. Tenang. Ya. Jadi kalau kita ngedoain orang dengan sholawat, kita ngedoain orang dengan Al-Quran, lalu itu dikatakan perdukunan, itu kan ya lucu kayak gitu. Ya memang gini loh masalahnya, saya memang bukan siapa-siapa, subscriber saya kecil, cuma 1.600.000 ya kan. Memang seperti itu. Dan saya dari dulu ngeberantas dukun pengganda uang, itu saya datangi berkali-kali sama polisi, sama pengacara saya, dan itu sudah banyak buktinya. Cuman karena saya dibenturkan dengan subscriber yang 22 juta loh, dan 22 juta orang itu yang nonton saya paling ya cuma 1 juta, dibenturkan yang 22 juta. Yang 22 juta itu kan belum tahu saya, belum melihat apa namanya kegiatan saya. Jadi ya akhirnya yang belum melihat itu, melihat framingan itu, opini itu ya masuk ke situ. Cuman ya tidak masalah, saya yakin apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri saya. Itu yang terbaik memang, ya tidak apa-apa. Ini memang harus terjadi. Namanya ilmu, orang yang belajar ilmu hikmah itu pasti akan diuji. Ketika kita berbicara tentang kesabaran, pasti akan diuji dengan itu. Dan itu pasti. Kita dinikmati aja. Yakin, kalau kita sudah yakin tentang keadilan Tuhan, ya harus yakin. Dan itu qada-qadarnya Allah, semuanya dinikmati aja. Bayangkan saya dituduh nipu sudah 7 bulan yang lalu, hampir 1 tahun. Sampai sekarang biasa-biasa aja. Kalau saya benar-benar nipu, saya masuk penjara, kan begitu. Kan begitu, pada kenyataannya kan seperti itu.
Bayangkan dari framingan itu berapa juta orang yang pengen saya masuk penjara, pakai baju oranye dan lain sebagainya. Kapan Gus Dur pakai baju oranye dan lain sebagainya. Saya santai-santai aja di dalamnya, tetap ngopi, ngaji, sholawatan, santai aja. Nggak ada apa-apa, karena memang nggak ada apa-apa, cuma framingan aja. Dan masalahnya kadang-kadang masyarakat Indonesia itu nggak paham dengan media sosial kayak gitu. Artis-artis itu biasa bikin keributan, bikin settingan perkelahian untuk apa? Untuk menaikkan namanya. Termasuk juga di YouTuber ini, di media sosial ini tuh, untuk supaya cepat naik itu caranya nyerang yang lebih tinggi kayak gitu, bikin sensasional kayak gitu. Kalau saya jadikan kotoran untuk meliburkan orang, ya alhamdulillah. Buktinya sekarang ya subscribernya naik, tapi penontonnya ya nggak beda jauh sama saya. Karena terkenalnya cuma sesaat, karena nyerang saya, udah nggak nyerang saya udah nggak terkenal. Betul. Tapi ya semuanya ada hikmahnya. Ya, alhamdulillah. Buktinya kemarin ya jengking kan, ya minta maaf kan, ketakutan ya. Karena nyerang Ibu Ida itu kan sudah ada yang membalasnya. Seharusnya masyarakat Indonesia sudah tahu dari kejadian itu, bahwa yang namanya tukang fitnah, tukang penggiring opini, ya memang kerjanya seperti itu. Jadi seperti ini, ketika kita punya teman ya kan, terus teman kita itu temannya ngebicarain temannya sama kita, jangan kita itu bangga, kita itu dianggap dapat karibnya, dia itu ngomongin kejelekan teman yang lainnya ke saya, berarti saya itu temannya. Jangan begitu, nanti kamu nggak ada ketika kamu yang diomongin jeleknya sama teman yang lainnya. Karena memang kerjanya cuma ngomongin kejelekan orang, kerjaannya itu ya cuma mencari-cari kesalahan orang. Ya kalau saya itu memang banyak salahnya, ini nggak masalah. Saya itu kelihatan baik karena Allah tuh masih menutupi aib-aib saya. Itu lebih jelek dari apa yang diomongin orang. Apa yang diomongkan orang itu saya lebih jelek dari itu. Tidak apa-apa. Yang penting kalau untuk semua sahabat saya, anak-anak saya itu yang penting istiqomah dalam melakukan kebaikan. Karena namanya orang nanam padi pasti tumbuh rumput. Sebaik apapun kita, yang namanya orang nggak suka itu pasti ada. Tapi kalau kamu nggak nanam padi, kamu nggak akan dapat manfaat. Dan kalau kamu mau bermanfaat, kamu harus mau dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu loh. Kalau kita itu pengen hidup kita bermanfaat, kita harus mau dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti halnya kotoran itu ditempatkan pada tanaman akan menyuburkan. Jadi dinikmati aja. Yang penting hidup itu bermanfaat orang lain. Gitu. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tidak usah risau dengan omongan orang. Sebab orang itu akan berbicara sesuai dengan persepsinya, dengan pikirannya. Kalau pikirannya, hatinya baik, ya berkatanya baik, gitu aja. Makanya kan Mbak, kenapa sih manusia itu harus selalu itu doa untuk semuanya. Sambung doa ya. Saya terima tamu dulu. Sambung doa untuk Kang Pandawa, Kang siapa ini, Kang Mas Dewa ini ya. Tetap lakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu terkadang tidak dibalas dengan kebaikan oleh manusia, tapi yakin kebaikan itu akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu pada akhirnya akan membawa dalam keselamatan. Selamat dunia, selamat akhirat. Oke, Fatur Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.